Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Wa ila hadrati Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazali nafa'anallahu bin bi'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini itu ada satu fasal. Faslun, adapun ini itu ada satu fasal fi ahkami qat'is sirqati, di dalam menjelaskan hukumnya memotong tangannya pencuri atau memotong pencuri. Wahya, halnya adapun sirqah, lugatan secara bahasa itu akhdul mali, mengambil harta. Itu akhdul mali, mengambil harta khofiyatan, dengan cara samar. Khofiyatan, dengan cara samar. Wasyar'an, dan secara syarak itu akhduhu, mengambilnya mal. Itu akhduhu, mengambil mal, khofiyatan, dengan samar. Khofiyatan, dengan samar. Zulman, secara zalim. Zulman secara zalim min khirzin, dari tempat penyimpanan. Min khirzin, dari tempat penyimpanan, atau tambahin min khirzi mithlihi, dari tempat penyimpanan seumpamanya mal. Dari tempat penyimpanan seumpamanya mal. Watuk ta'u, dan dipotong. Watuk ta'u, dan dipotong apa ya dusariqi, tangannya pencuri. Apa ya dusariqi, tangannya pencuri. Bisalah sati mana ini kok hilang. Bisalah sati syarah itu sebab 3 syarat, atau dengan 3 syarat. Bisalah sati syarah itu dengan 3 syarat. Wafi ba'din naskhi, dan itu tetap dalam sebagian naskah. Wafi ba'din naskhi, dan itu tetap dalam sebagian naskah. Bisiti syarah itu dengan 6 syarat. Bisiti syarah itu dengan 6 syarat. Rupanya ayyakuna, jika ada. Rupanya ayyakuna, jika ada. Siapa asariku, pencuri. Siapa asariku, pencuri, itu balighon. Itu balighon, orang yang balik, akilan, yang berakal. Akilan, yang berakal. Mukhtaron, yang bisa memilih. Mukhtaron, yang bisa memilih. Musliman, yang muslim. Musliman, yang muslim. Karena ada siapa sarik, karena ada siapa sarik, audhimmiyan, atau kafir dhimmi. Audhimmiyan, atau kafir dhimmi. Fala qot'a, maka tiada potongan itu maujud. Fala qot'a, maka tiada potongan, atau tiada hukuman potongan itu maujud. Ala sobiyin, atas anak kecil. Ala sobiyin, atas anak kecil. Wa majnunin, dan orang gila. Wa majnunin, dan orang gila. Wa mukrohin, dan orang yang dipaksa. Wa mukrohin, dan orang yang dipaksa, atau orang yang terpaksa. Watuk ta'u, dan dipotong apa yadul muslimin, tangannya orang muslim. Apa yadul muslimin, tangannya orang muslim. Wadimmiyin, dan tangannya kafir dhimmi. Wadimmiyin, dan tangannya kafir dhimmi. Bimali muslimin, sebab hartanya orang muslim. Bimali muslimin, sebab hartanya orang muslim. Wadimmiyin, dan hartanya kafir dhimmi. Wadimmiyin, dan wadimmiyin, dan hartanya kafir dhimmi. Wa amal mu'ahadu, adapun kafir mu'ahad. Wa amal mu'ahadu, adapun kafir mu'ahad. Fala qot'a, maka tiada potongan itu maujud. Fala qot'a, maka tiada potongan itu maujud. Alaihi, atas mu'ahad. Alaihi, atas mu'ahad. Fil adhari, dalam qaul yang paling dohir.
fil adhari dalam qaul yang paling dohir. Wa ma taqaddama syartun fis sariki, wa ma dan barang taqaddama yang telah dahulu apa ma syurito yang telah disyaratkan fisariki di dalam orang yang mencuri, fisariki dalam orang yang mencuri. Wa dzakara dan telah menuturkan siapa al-musannifu musannif syartul qat'i akan syaratnya potong bin nadhri dengan meneliti atau dengan melihat lil masruqi kepada barang yang dicuri fi qaulihi dalam ucapannya musannif wa iyasrik dan jika mencuri siapa sarik, wa iyasrik dan jika mencuri siapa sarik nisoban akan satu nisab qimatuhu yang adapun harganya nisoban itu rubu'u dinarin seperempatnya dinar. Ay kholison maksudnya yang murni, matruban yang dicetak, au yasrik atau mencuri siapa abad qadron akan suatu kadar mangsusan yang disepuh, yablugh yang sampai apa maksus yablugh yang sampai apa khalisuhu murninya maksus ruba'a dinarin akan seperempat dinar madruban yang dicetak auki matuhu atau harganya dinarun atau harganya ruba'a dinarin madruban auki matuhu atau harganya ruba'a dinarin madruban min khirzi mithlihi dari tempat penyimpanan seumpamanya nisab, fa in kana maka jika ada apa al-masruqu barang yang dicuri itu bisokhroin di tanah lapang, au masjidin atau masjid au syari'in atau jalan usturito maka disyaratkan fi ikhrazihi di dalam menjaganya mal, itu dawamal lahadi senantiasanya dilihat, wa ingkana dan jika ada apa mal itu bihislin di dalam suatu benteng, kabaitin seperti rumah kafa maka mencukupi apalah hadun sifat melihat, sifat melihat mu'tadun yang sesuai adat, bimithlihi di dalam seumpamanya mal, wa thaubin dan pakaian, wa mata'in dan harta, wa du'ahu yang menaruh akan mata, siapa syahsun seseorang biqurbihi dengan dekatnya syahs bisokhroin di tanah lapang masalan
Sohroin tanah lapang, masalah umpamanya in lahadhahu, jika mengawasi siapa syakhs akan mata, jika mengawasi siapa syakhs akan mata, binadrihi dengan pengawasannya syakhs, binadrihi dengan pengawasannya syakhs, lahu kepada mata, waktan di dalam waktu, waktan dalam waktu, fawaktan maka dalam waktu, walam yakun dan tiada itu hunaka di dalam demikian tempat, hunaka dalam demikian tempat apa istihamu tariqin, padatnya orang yang lewat, apa istihamu tariqin, padatnya orang yang lewat, fahuwa maka adapun mataun wadu'ahu sahsun biqurbihi, fahuwa maka adapun mataun wadu'ahu sahsun biqurbihi, itu muharrazun yang terjaga, wa illa dan jika tidak lahadhahu, fala maka tidak muharrazun, wasyurito dan disyaratkan siapa al-mulahidu orang yang mengawasi, itu qudratuhu, mampunya mulahid, yaitu qudratuhu mampunya mulahid, alaman isariqi di atas menahan pencuri, wa min syurutil masruqi dan itu sebagian dari syaratnya barang yang dicuri, adapun barang dzakarahu yang telah menuturkan akan ma siapa al-musannif fi qawlihi dalam ucapannya musannif, lamil kalahu fihi wala syubhata, lamilka yang tiada milik itu maujud, lahu bagi mal fihi dalam tiada milik itu maujud, lahu bagi syarik fihi dalam mal, wala syubhata dan tiada samar itu maujud, ailis sariqi maksudnya bagi pencuri, fi malil masruqi di dalam harta yang dicuri, minhu dari hirzin mithlihi, fala qat'a maka tiada hukum potong itu maujud, bisirqati malin, bisirqati mali aslin, dengan mencuri harta pondasi. Bukan ya, bukan pondasi, orang tua. aslin itu maknanya orang tua. Saya ulang lagi, falaqat amakati ada hukum potong itu maujud bisirqati mali aslin, dengan mencuri hartanya orang tua, wa far'in dan anak lisariki bagi pencuri, wala dan tiada hukum potong itu maujud bisirqati raqiqi mali sayyidihi, dengan mencurinya budaknya, gini ya, wala bisirqati raqiqin dan tiada hukum potong itu maujud bisirqati raqiqin dengan mencurinya budak, mala sayyidihi akan harta sayyidnya raqiq, wa tuqta'u dan dipotong minasariqi dari pencuri, apa ya duhu tangannya sarik, al-yumna yang kanan min mufassalil ku'i
pergelangan tangannya, dari pergelangan tangannya Sarik, ba'da khal'iha setelah melepasnya yad, ba'da khal'iha setelah melepasnya yad minhu dari ko bihablin dengan suatu tali, yajri yang diikat bi anfin di dalam lengannya abad, bi anfin di dalam lengannya abad. Wa innama tuqta'u dan sesungguhnya dipotong apa al-yumna tangan kanan fisir koti dalam pencurian al-ula yang pertama. Wa in sariko dan jika mencuri siapa abad, fa in sariko maka jika mencuri siapa abad tsaniyan dengan yang kedua kali ba'da qat'il yumna setelah dipotong tangan kanannya kutiat maka dipotong kakinya abad al yusro yang kiri bihadidatin dengan besi maudiyatin yang telah lampau daf'atan dengan potongan wahidatan yang satu ba'da khal'iha setelah melepasnya yusra min mufassalil qadami dari pergelangan telapaknya yusra fa in saroko maka jika mencuri siapa abad salisan dengan yang ketiga kali kutiat maka dipotong apa al yusra tangan kiri, tangan apa kaki, apa al yusra tangan kiri ba'da khal'iha setelah melepasnya yusra fa in saroko maka jika mencuri siapa abad robi'an dengan yang keempat kali kutiat maka dipotong apa rijluhu kakinya Sarik al yumna yang kanan ba'da khal'iha setelah lepasnya yumna min fasolil qadami dari pergelangan telapak kakinya abad, kama seperti barang fa'ala yang telah melakukan siapa hakim bil yusra dengan kaki kirinya abad, wayuk masu dan diolesi apa mahalul qat'i tempat potongan bizaitin dengan suatu minyak auduhnin atau ya minyak mula yang direbus fa'in saroko maka jika mencuri siapa abad ba'da dzalika setelah demikian ar-rabi'ah ay ba'da rabi'ati maksudnya setelah pencurian yang keempat uzziro maka didenda siapa Sarik wakila dan diucapkan yuk dibunuh siapa Sarik sobron dengan sabar wa hadithul amri dan adapun hadisnya perintah
Wa haditsul amri, adapun hadisnya perintah biqatlihi dengan membunuh saroko ba'da dzalika, biqatlihi dengan membunuh saroko ba'da dzalika fil marrati, di dalam ulangan al-khamisati yang kelima, al-khamisati yang kelima itu mansukhun yang telah dinasah, itu mansukhun yang telah dinasah. Bismillahirrahmanirrahim, menjelaskan tentang hukumnya mencuri. Hukumnya mencuri adalah dipotong tangan. Secara bahasa maknanya sirqah, maknanya sirqah atau saroqah adalah akhdul mali khafiyah, mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Kalau secara syarak akhduhu khafiyatan dzulman min khirzin mithlihi, yaitu mengambil suatu harta, yang mengambilnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara dolim dari suatu tempat penyimpanan yang semestinya. Jadi khirzi mithlihi itu tempat penyimpanan yang semestinya, tempat penyimpanan yang semestinya. Artinya kalau artinya bahwasannya yang dimaksud dengan tempat penyimpanan itu bukan harus berupa gedung dan bukan harus berupa peti dan lain sebagainya. Artinya misalkan itu sampai kok sudah mengantongi uang di saku itu kan tempat penyimpanan yang semestinya, khirzi mithlihi. Terus kemudian uang sampai dicopet, maka copet itu juga sudah termasuk bisa disebut sebagai sarik, sudah bisa disebut sebagai sarik. Soalnya tempatnya uang memang ya di saku. Apa mencuri dompet itu juga begitu, sudah termasuk bagian dari yang sarik. Ya, soalnya sudah masuk di dalam tempat penyimpanan atau mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, secara dolim dari tempat penyimpanan. Jadi min khirzi mithlihi, dicatat. Nah itu ya min khirzi mithlihi. Jadi yang dimaksud khirzi mithlihi tadi, jadi tidak harus berupa gedung, tidak harus berupa peti, enggak harus, tapi tempat penyimpanan yang semestinya, dompet, tas, itu masuk tempat penyimpanan yang semestinya. Waktu to'u yadus sarik bisalah satu syawahid, tangannya pencuri itu dipotong dalam hukumnya pencurian, dipotong dengan 3 syarat. Jadi ada 3 syarat. Wafi ba'dil musahi bisinti syara'id, ada dalam sebagian nas itu disebutkan ada 6 syarat. Ada yang menyebutkan 3 syarat, dalam sebagian naskah disebutkan 6 syarat. Yang benar yang mana? Sama-sama benernya pengarangnya satu. Ayyaku nasariku balighon akilan. Yang 2 syarat yang pertama adalah kalau pencurinya itu adalah seorang balighon akilan, orang balik dan berakal. Hanya itu saja yang dari kitab Matan Takrib menyebutnya. Jadi hanya itu saja. Makanya kemudian disebutkan 2. Terus kemudian ditambah satu lagi apa? Ayyasriqa nisoban qimatuhu ruba'u dinarin. Nah, jadi jika mencuri sebanyak 1 nisab, jadi mencuri sebanyak 1 nisab yang nilainya kurang lebih ada 1/4 dinar. Jadi ruba'u dinarin, 1/4 dinar. Nah, perkiraan nilainya adalah sekitar 1/4 dinar. Kholison madruban. Ini kalau dalam aslinya dalam kitab takrib, makanya disebutkan bisalah fati syara'ito. Jadi 1, orangnya yang mencuri adalah akil, balik. Yang ketiga, mencuri mencapai 1 barang yang dicuri adalah mencapai 1 nisab. Qimatuhu ruba'u dinarin. Nah, itu yang pertama. Dan terus yang kok ada naskah yang menyebutkan siti syara'id, itu berarti berapa? Apa saja ditambahin di situ. Mukhtaron musliman kana au dhimmiyan. Orangnya itu ahli ikhtiar. Yang mencuri itu orang ahli ikhtiar.
orangnya itu nggak cacat, nggak apa, nggak. Artinya melihat. Jadi hukum potong tangan itu tidak harus serta-merta dipotong tangan, itu enggak. Tapi melihat dulu kondisinya, jangan-jangan yang mencuri itu kondisinya memang lagi kepepet. Jadi memang lagi kepepet. Lagi kepepet itu bagaimana? Lagi kepepet itu misalkan dia memang, kalau misalkan tidak mencuri, dia keluarganya meninggal misalkan. Ini kan berarti lagi kepepet karena terancam halang. Kalau terancam halang kan berarti sudah termasuk unsur darurat, kan sudah ada unsur daruratnya, ada catatan unsur darurat, ya kan? Nah, karena ada unsur daruratnya seperti itu, maka ketika Sayyidina Umar itu ketika menemui ada salah satu sahabat salah satu dari kalangan di masyarakat itu yang mencuri, yang melakukan seperti itu, tiba-tiba beliaunya itu malah tidak memutuskan hukum pada dia. Jadi tiba-tiba tidak memutuskan hukum Sayyidina Umar, justru malah pencuri itu dikasih harta dari Baitul Mal, diambilkan harta dari Baitul Mal. Ternyata sebabnya apa? Karena Sayyidina Umar kemudian tahu betul, ternyata orangnya ini memang betul-betul sedang kepepet. Jadi betul-betul sedang kepepet. Ada keterangan ini ada di kitab Nadhariyatud Dhamman. Di kitabnya kitab namanya Kitab Nadhariyatud Dhamman. Pokoknya kitab Nadhariyatud Dhamman itu tetap bercerita masalah soal ganti rugi, termasuk mengganti barang yang dicuri, mengganti barang yang dirusakkan dan lain sebagainya. Jadi Sayyidina Umar itu memutuskan seperti itu, pernah memutuskan seperti itu. Ya. Nah, jadi tidak langsung serta-merta itu enggak. Jadi tetap harus memakai apa istilahnya, perasaan itu juga dipakai, etika itu juga tetap ada etikanya. Ayakuna sarik agian muhtaron musliman kana audimian falakot ala sobiyin wa majnunin wa mukrohin. Nah ini kalau syaratnya orang mencuri itu adalah syaratnya orang yang mencuri dan dipotong tangan itu adalah akil, balik, terus kemudian apa, mencurinya tadi harus barangnya adalah mencapai nisab. Maka untuk pencurian yang dilakukan oleh selain tiga ini tadi, tidak memenuhi unsur tiga ini tadi, berarti tidak masuk had, tidak termasuk terkena had sirqah. Nah, siapa yang tidak termasuk kena had sirqah? Lawan, dicari lawannya. Akil lawannya adalah majnun. Kalau lawannya akil, lawannya orang berakal kan berarti majnun. Lawannya balik, sobi. Lawannya balik, sobi. Kadang-kadang sudah balik, kadang-kadang juga berakal. Balik, berakal, tapi dia tidak bisa menggunakan akalnya. Contohnya misalkan apa? Orang yang dipaksa. Jadi orang yang dipaksa untuk mencuri, atau orang yang terpaksa mencuri. Nah itu kan berarti tidak bisa menggunakan akalnya. Sudah nggak ada pilihan lain. Akhirnya akalnya kalah. Ya, makanya kemudian disebutkan mukroh. Orang mukroh itu tidak terkena had pencurian. Orang mukroh itu orang yang dipaksa. Jadi orang yang dipaksa oleh seorang, kalau kamu nggak sampai mencuri, maka kamu saya bunuh sekarang. Berarti kan dipaksa kalau seperti itu. Orang mukroh itu jangankan untuk mencuri, mukroh, orang dipaksa untuk menceraikan, itu juga hukumnya nggak jatuh talak. Kalau kamu tidak menceraikan istrimu, maka kamu saya bunuh. Saya akan bunuh. Meskipun dia itu kemudian mengeluarkan kata-kata talak, tapi talaknya nggak jatuh, disebabkan karena mukroh. Dia nggak bisa menggunakan akal. Jadi akalnya itu ada di bawah tekanan.
sama dengan orang yang apa tadi, orang yang terpaksa mencuri. Orang mabuk pun yang tempo hari kita jelaskan, orang mabuk pun kalau mabuknya masih mabuk pertama, dia nggak dipidana, nggak dikenai had aslibah. Apa sebabnya? Karena masih mabuk pertama. Seandainya lepas kata-kata yang misalkan kata-katanya itu kata-kata yang merujuk pada talak misalkan, karena mabuk pertama, jadi karena dia itu mabuk, kata-kata talaknya nggak jalan, nggak berlaku karena mabuk pertama. Tapi kalau sudah biasa mabuk, maka menjadi berlaku. Diberlakukannya itu karena faktor memberi takzir. Nah, ini dalam Islam modelnya kayak gitu. Jadi ada melihat istilahnya latar belakang dari kasusnya. Sama dengan ini tadi, sama dengan pencurian ini tadi. Mencuri harus min khirzi mithlihi misalkan, terus sementara yang dicuri itu misalkan sampean menaruh dompet di sebelah sampean, terus sampean taruh itu karena tujuan untuk biar nggak mengganggu duduk, biar nggak rusak apanya di sini. Terus kemudian sampean sibuk dengan jalan ini, tahu-tahu ada orang mengambil dompet sampean. Sudah termasuk dihukumi mencuri apa tidak? Sudah masuk, karena barang yang ada di dompet itu adalah bagian dari khirzin, itu ya untuk kajian kita hari ini. Untuk yang lain-lain bisa dipelajari sendiri. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Al-Fatihah.